Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sepertinya ada bangku-bangku yang kosong hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Oke. Rosidin, Erlangga, Prinsela, Mesya, Adel dan Dela. Wah, banyak banget ya. Pantesan tadi MBG-nya sisa banyak ya. Siapa tadi yang makan MBG 2 porsi? Wah, kenyang. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Tito. Silakan Tito, pimpin doa. Maju. Seperti biasa. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kita inspirasi dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke. SDN Ceger 2, juara, selalu semangat ya. Nah, semangat kita hari ini diawali dengan menyanyikan lagu yang pasti kalian suka. Judulnya Indonesia Pusaka, karena kita mau belajar tentang Indonesia. Nah, kita nyanyi lagu Indonesia Pusaka. Boleh berdiri, silakan. Pusaka abadi nan jaya. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Go. Apa sih pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa lihat? Nah, konsep dasar kecerdasan artifisial. Jadi, kecerdasan artifisial itu adalah sebuah kata yang mungkin kamu sering pakai sehari-hari. Tanpa sadar, kamu tuh tiap hari menggunakan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu sebelumnya? Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut lagi tentang kecerdasan artifisial. Kira-kira apa? Apa Arga? Google. Oke, Tito bilang Google. Apa? Mobil? Oh, mobil Tesla. Cici, iya. Gemini, Meta AI, pintar. Nah, ChatGPT. Biasanya ChatGPT untuk apa ya? Oh ya, mencari sebuah informasi yang penting untuk kalian. Nah, artifisial itu adalah buatan. Kenapa kita Ibu bicara tentang sebuah kecerdasan artifisial ini? Karena AI ini sering kalian gunakan, tapi kalian lupa bagaimana cara adabnya memakainya. Jangan, ya Ibu ingatkan ya, jangan dengan serta-merta kamu mengcopy secara langsung tanpa kamu tahu apakah itu benar atau tidak. Pada dasarnya kecerdasan artifisial adalah buatan. Kita akan mulai. Bagaimana sih? Langsung contohnya aja ya. Kalau langsung ada contohnya biasanya kalian akan lebih paham. Nah, kecerdasan ini Ibu akan menjelaskan kenapa sih kita belajar ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kamu bisa tahu jenis-jenis kecerdasan artifisial yang ada di lingkungan kita sekarang ini. Di masa-masa yang sudah lebih, teknologinya lebih maju lagi ya. Dan supaya kalian punya adab untuk menggunakan kecerdasan artifisial tersebut. Yang ketiga tujuannya adalah supaya penggunaan kecerdasan artifisial ini digunakan untuk betul-betul menggali informasi dan keilmuan yang lebih dalam lagi. Jadi nggak cuma buat main apa tuh yang begini-begini. Handphone nggak cuma untuk main game ya. Nggak cuma untuk scroll TikTok sampai berjam-jam ya. Tapi digunakan untuk belajar. Yang pertama adalah ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Apa bedanya?
Cerdas seperti yang kita pakai. Ada Siri, Google Assistant, lalu ada chatbot. Kayak kemarin tuh kita buka Canva, kita buka yang tulisannya virtual AI dan lain-lain. Itu termasuk yang cerdas atau non cerdas? Otonom ya, kayak Tesla dan lain sebagainya. Jadi dia bisa ngapain tuh? Bisa nyetir sendiri ya. Kalau non cerdas hanya berfungsi ketika diperintah oleh kita, oleh manusia. Kalau tidak diperintah, dia bakal bekerja atau tidak? Tidak akan bekerja. Jadi bedanya itu ya. Mesin contoh. Siapa yang suka nonton YouTube? Apa? Kayak kira-kira tontonan yang paling kamu sering tonton itu apa di YouTube? Gamer. Apa? Ah, Saroni. Oh, yang hiking. Oh, Firsa Besari. Oh, misalkan kita nonton Firsa Besari nih. Itu kan tentang masalah hiking. Nanti di sampingnya lagi ditawarin lagi nggak yang sejenis? Ya kan? Nah, itu berarti termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas, karena dia melihat algoritma. Apa itu? Ya, algoritma itu apa sih? Kayak formula atau susunan yang secara terpola diserap oleh mesin tersebut sehingga mesin tersebut bisa menentukan, oh Asila tuh sukanya ini, kasih aja tuh Firsa Besari lah, Nanjakui lah, Winda Basudara misalkan. Nah, dari situ mesin tersebut membaca keinginan dari si penggunanya bahwa pengguna tersebut sukanya dengan itu lagi, itu lagi. Nah, itulah yang disebut dengan mesin cerdas termasuknya. Sekarang kita mau membahas dengan mesin non cerdas. Siapa di rumah punya mesin cuci? Oke, Nadine, mesin cucinya bekerja nggak kalau tanpa dipencet? Enggak. Atau tanpa dicolok deh misalkan. Apalagi ya, nggak bakal nyala. Terus dia hanya bisa berputar sesuai dengan mesinnya. Yang misalnya diputarnya 5 menit ya, dia akan berputar secara 5 menit. Apalagi kira-kira yang termasuk non cerdas? Mesin tapi non cerdas. Ya, ada remote. Ya, remote nggak akan jalan sendiri ya. Apalagi nih? Kalkulator. TV, iya betul. Oh iya, ada lagi yang suka, mungkin kalian lihat tapi ibu belum punya juga sih. Namanya yang suka ngepel-ngepel tuh apa ya namanya ya? Iya, robot. Ya, robot otomatis untuk membersihkan lantai, bener. Dia bisa membersihkan secara otomatis dan katanya yang udah punya nih, dia itu bisa tahu loh. Waktu pertama mungkin dia bisa nabrak-nabrak. Tapi nanti kedua, ketiga, keempat ketika digunakan dia udah tahu, oh luasan rumah ini di sini akan mentok tembok dan seterusnya dan seterusnya. Sebuah mesin bisa secerdas itu. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran yang intinya. Kita itu tinggalnya di mana? Indonesia. Tadi udah nyanyi lagu Indonesia ya. Di bumi. Kemarin kita udah belajar tentang planet. Kita ada tinggal di planet mana namanya? Planet bumi. Planet bumi itu ada di galaksi apa? Kemarin masih inget gak? Galaksi Bima Sakti, betul. Di dalam galaksi Bima Sakti pusat tata suryanya namanya apa? Masih ingat matahari. Teman-temannya bumi ada planet apa aja? Venus, Mars, Jupiter yang paling besar, Saturnus yang ada cincinnya, dan lain-lain. Uranus, paling ujung, Neptunus. Ada satu planet yang katanya udah nggak jadi planet lagi, Pluto. Kenapa dia bisa jadi planet kerdil? Karena terlalu jauh ya dan tidak mempunyai orbit. Planet bumi ke spesifik sebuah pulau. Namanya Indonesia. Kita sudah belajar kenapa sih banyak penjajah yang datang ke Indonesia sekedar ingin apa kemarin? Mencari rempah-rempah. 3G. Siapa yang masih ingat? Gold, Glory, Gospel. Benar, ada Gold, Glory, Gospel. Kondisi geografis Indonesia. Bagaimana kondisi geografis Indonesia?
Kalian sudah tahu belum kalau Indonesia itu di kiri dan kanannya ada samudra. Samudra apa dan apa? Nah, oke. Kita lihat video dulu ya. Letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Melalui peta, kita bisa melihat atau mempelajari Indonesia itu tentunya dari peta ya. Melihat pulau. Lihat di depan, ada gambar apa tadi? Peta Indonesia atau pulau Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulaunya mencapai 17 ribuan. Jadi banyak ya pulaunya. Pulau berikutnya. Kita akan masuk ke pulau-pulaunya. Yang pertama sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang paling ujung ini namanya Pulau Sumatera. Yang sebelah bawah. Nah, bagian bawah. Nah, jangan salah, jangan bilang Pulau Jakarta. Nggak ada Pulau Jakarta. Adanya Pulau Jawa. Nah, setelah Pulau Jawa, di bagian atasnya ini, ya, ingat ya, ini Kalimantan yang kayak bebek tuh Kalimantan. Tapi ingat, ini tidak semuanya punya Indonesia, tapi ada separuhan punya Malaysia, ya, punya Malaysia, punya Ipin Upin lah. Nah, lanjut lagi, ini adalah Pulau Sulawesi, ini Maluku, betul, ini Papua. Nah, yang bagian sini nih ada Bali dan Nusa Tenggara. Banyak sekali. Nanti kalian akan belajar melihat pulau-pulau ini secara 3D melalui aplikasi, siapa yang tahu? Google Maps? Bisa? Ada satu lagi? Google Earth, benar, Google. Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah kanannya kita dan sebelah kiri ada Samudra Hindia. Fakta berikutnya, Indonesia diapit oleh 2 benua. Tadi kan samudra, samudranya Pasifik dan Hindia. Nah, terus kita juga diapit oleh 2 benua, yaitu benua Australia yang kecil dan benua Asia. Kita sendiri adanya di benua Asia. Asia apa? Siapa yang tahu? Asia Tenggara. Jadi pengaruhnya banyak karena kita tinggalnya di garis apa tuh namanya yang tengah-tengah? Iya, garis khatulistiwa. Kita dapat 3 iklim, yaitu iklim ya tropis, iklim laut dan iklim musim. Dia akan mengalami banyak uap air ketika dapat angin dari Asia. Kebalik nih, ini angin dari barat ya, dari Asia, dari tempat sini dia dapat angin yang cukup air yang cukup banyak, berarti hawanya adalah musim penghujan. Oke, nah sudah kebuka Google Maps-nya. Oke, bedakan ketika ibu akan membuka Google Earth. Ya, sini, Eja maju. Cariin Pulau Jawa aja. Habis Pulau Jawa cariin Jakarta. Makanya disebut negara maritim. Jadi Indonesia kenapa disebut negara maritim? Karena betul tadi kata si Akila. Kita tuh kebanyakan laut, banyak laut. Siapa yang mau coba cari Jakarta Timur? Oh ya, sini Fahri. Klik 2 kali. Ya, udah ketemu. Wah, iya itu sekolahan kita ya. Ceger 2-nya udah ketemu. Oh, ini dia, State Elementary School. Aplikasi Google Earth yang merupakan contoh dari mesin cerdas, kita akan lebih mudah atau lebih sulit dalam mencari? Jawab, lebih mudah tentunya. Akan tampilannya tuh malah lebih mirip ya. Seakan-akan kita diajak terbang benar-benar ke tempat tersebut. Nah, tugas kamu sekarang ibu akan kasih LKPD berkelompok untuk menentukan mesin cerdas dan non cerdas. Ibu akan bagi kelompoknya 4-4 aja ya. Ya, boleh. Berbaris nih. Ya. 1. Mau benua apa ini? Asia. Kamu benua Eropa. Ini benua apa? Australia. Ini benua apa?
Afrika, Eropa, Amerika? Amerika. Yang ini Australia udah belum tadi? Udah. Ya. Afrika berarti tinggal Afrika dan Amerika pilihannya. Tentukan mana yang cerdas dan non cerdas. Lalu pertanyaan belakangnya juga dijawab. Cerdas atau non cerdas? Kipas angin. Non. Kalau smartphone? Apanya? Iya. Betul. Ayo ganti-gantian. Ayo cerdas atau non cerdas? Ya, baik, terima kasih. Anak-anak, mari kita bahas materi yang sudah LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ibu minta per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Diskusi yang pertama dimulai dari benua Asia. Silakan maju Asia. Ayo, waktunya sudah habis, dikit lagi, oke. Benua Asia, Eropa, Australia, Amerika, dan Afrika. Yuk, maju satu-satu. Benua mana yang sudah siap? Ayo, benua Asia. Oke, kelompok Asia dulu, silakan maju. Udah nggak apa-apa, sebisanya aja. Nggak apa-apa, sebisanya aja. Nggak perlu bagus-bagus. Ngomong aja. Iya, nggak apa-apa. Yuk, maju yuk, sini. Ayo, beri semangat untuk kelompok benua Asia. Ya. Hasil diskusi dari benua Asia, kalian satu-satu. Nomor 1, sebutkan yang termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Kipas angin. Non cerdas. Lalu, smartphone. Non cerdas. Smartphone non cerdas. Cerdas. Lalu, Imam, nomor 3. Majuan. Nah, majuan geser. Nah, supaya. Terus nomor selanjutnya. Safa. Cerdas. Rey. Kalkulator termasuk non cerdas. Lalu balik lagi ke Abias. Mobil otonom termasuk cerdas. Non cerdas. Satu lagi. Iya, robot pembersih cerdas. Iya, makasih Mas Ranu. Halo Ranu. Ada. Kamu lagi syuting, Mas. Oke. Nah, Ibu ada, terima kasih. Itu tadi hasil diskusinya. Untuk kamu yang bagian nomor 1 aja. Nah, Ibu minta kamu tentukan, nanti kamu cari di Google Earth. Kota apa yang akan kamu temui? Coba ambil. Nah ya, ambil Tito. Sorong. Kira-kira di mana ya Sorong? Jawa Tengah? Ada yang bisa bantu? Sorong. Kota di mana itu? Siapa yang tahu? Oh, itu Papua. Tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah maju. Jadi Sorong adanya di Papua. Kota Sorong, ingat ya. Ada di Papua. Silakan duduk kembali. Kelompok kedua, Amerika. Apa? Eropa. Ayo Eropa. Jawab soal yang pertama. Yang nomor 1 yang ini. Yang di belakang. Yang di belakang. 1 aja ini. Ganti-gantian nanti. Ini 2, ini 3, ini 4. Dah, beda.
Oke, berdasarkan hasil diskusi, apa yang dapat kamu temui melalui pemanfaatan mesin cerdas Google Earth? Apa yang kamu temui? Kamu menemui banyak hal baru apa? Silakan, tentang apa? Kita dapat melihat permukaan bumi, peta, bangunan, jalan, dan lokasi di seluruh dunia secara jelas dan nyata. Oke, betul. Tepuk tangan dong untuk kelompok benua Eropa. Jawabannya bagus sekali ya. Dengan melalui Google Earth kita dapat melihat bagaimana letak atau posisi dari lokasi di dalam Google Earth lebih jelas lagi ya. Kalau dibandingkan dengan peta yang ada di Atlas bagaimana? Lebih enak yang mana? Lebih mudah Google Earth ya. Tinggal pencet, klik-klik, selesai. Oke, silakan duduk kembali. Lanjut, benua Australia. Nggak apa-apa, sini maju. Cuma jawab nomor 2 aja. Mengapa smartphone termasuk mesin cerdas, sedangkan kipas angin tidak? Nah, kenapa? Sini hasil diskusinya. Iya aja semuanya. Yo, sini kesinian biar nggak terlalu silau. Silau sekali ya. Bagi 2. Ya, oke. Oke, pertanyaannya. Tadi sudah diskusi. Pertanyaan nomor 2. Mengapa smartphone termasuk mesin cerdas sedangkan kipas angin tidak? Ada yang bisa jawab? Karena Nadine? Ya. Iya, betul. Sedangkan kipas angin hanya menggunakan, ya, betul, hanya melakukan mesin biasa yang melakukan tugas secara berulang. Tepuk tangan untuk kelompok benua apa? Asia. Asia tadi udah. Australia. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok benua Amerika. Maju benua Amerika. Nomor 3. Pegang dulu. Ayo Amerika. Sama Arga. Menurut pendapatmu, ya, menurut pendapat kalian, ayo di sini. Menurut pendapat kalian, apakah lebih mudah pemanfaatan mesin cerdas atau peta konvensional? Karena jawaban atau informasi. Tepuk tangan untuk kelompok Amerika. Good. Sekarang Afrika, silakan maju yang terakhir, kesimpulan. Belum pada random ya? Ntar Ibu kasih random. Kota random yang kalian dapat. Ayo. Nanti baru kota randomnya. Perwakilan. Ayo, terakhir. Suki dan teman-teman Afrika, benua Afrika. Sebutkan kesimpulan. Sudah. Kesimpulannya. Kesimpulan yang kalian dapatkan, kesinian atau kesonoan, bagi 2. Nah, kesimpulannya apa? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kalian belajar tentang apa? Google Earth dan mesin cerdas dan non cerdas. Lalu apa lagi yang kamu pelajari setelah itu? Kalian juga belajar untuk menggunakan apa ini namanya? Atlas konvensional atau peta ya yang sudah kalian itu. Tepuk tangan untuk benua Afrika. Oke, kita pilih-pilih dulu. Ayo tentuin. Ya, udah ambil. Ayo ambil, buka. Ayo perwakilan tadi yang belum maju. Mana? Nih. Ayo ambil. Boleh, ambil Ajis. Ayo tentukan. Ada di kota Sumbawa. Kira-kira di mana Sumbawa? Silakan pilih. Sumbawa. Aceh di mana tuh? Ya. Di sini aja, di sini. Ayo, Sumbawa adanya di mana? Iya, nyari Aceh. Tentukan. Sumbawa mana? Sumbawa. Adanya di NTT. Ayo. Cari NTT.
Pegang dulu. Ada yang tahu Sumbawa ada di mana? Iya, Nusa Tenggara Timur. Ayo, di mana? Di mana? Ayo, ayo, ayo. Nah, udah mulai deket tuh. Kejauhan ini masih di Papua. Ayo, masih di Papua ini. NTT-nya mana? Oke, terus. Terus. Ayo. Itu ke Sulawesi, ke bawah lagi. Pulau Sumbawa. Ya, hilang. Kemana itu? Waduh. Aduh. Hilang Ki. Ya udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa ya. Nanti kita perbaiki. Kita ulik-ulik lagi. Silakan duduk dulu. Nih Supki ini salah pencet. Nah, jadi enaknya pakai Google Earth juga ternyata salah pencet sedikit bisa langsung hilang. Berarti ada plus ada minusnya ya. Tetap kalian harus hati-hati. Oke, kita sampai di akhir pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja seperti Supki kesimpulannya. Belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Lalu kita juga belajar mengaplikasikan mesin cerdas, yaitu tadi aplikasi apa? Google Earth. Untuk mencari apa? Kondisi geografis Indonesia. Indonesia diapit oleh berapa benua? Dua. Apa saja? Benua Asia dan Australia. Diapit oleh dua samudra, Pasifik dan Hindia. Oke, untuk ke depan, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang teluk. Nah, teluk yang ada di Indonesia nih seperti ini ya. Yang kemarin, yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kita akan belajar lebih banyak lagi tentang apa itu selat, apa itu jalur-jalur sutra dan sebagainya. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi, oh itunya belum, doa akhir majelis. Karena Allahumma wa bihamdika wastaghfirullah ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Oh iya, jangan lupa evaluasinya nanti Ibu kirim, yaitu Wayground. Apa anak-anak? Wayground. Jangan lupa dikerjakan. Sekarang Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang terima kasih kepada Pak Bobi, Pak Bobi yang sudah menemani kita hari ini. Silakan. Ya, silakan Bapak, di waktu dan tempat kita persilakan untuk memberi wejangan kepada anak-anak kami. Silakan Bapak, tepuk tangan dong. Biar semangat. Ya, karena di sini kelas 5-nya dipegang oleh Pak Guru waktu itu. Sekarang Bu Guru. Nah, sekarang ketemu Pak Guru lagi ya. Ini aja Pak, kasih motivasi gitu. Terus gimana tadi pembelajarannya gitu aja. Oke, baik. Baik, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah tadi sudah belajar ya sama Bu Sakti. Senang nggak belajarnya? Alhamdulillah. Oh, juga tadi ngeliat. Masya Allah nih. Jadi belajar tuh nggak cuman sekedar materi aja, tapi ada interaksinya dan juga yang dipakai mejanya juga bagus. Jadi kita nggak bosen ya. Ya, biasanya kan kalau belajar terus-terusan selama itu ngantuk. Iya, seperti Fahri Pak.
Ntar kalau ngantuk. Hari ini nggak ngantuk dia. Ya. Hebat. Dan Iya. juga bagus tadi teman-teman semua juga mengikuti pelajaran dengan hikmat. Gak ada yang bercanda, serius semua. Alhamdulillah. Fokus memperhatikan Bu Septi, Alhamdulillah. Pak Budi. Satu, Jangan pernah patah semangat ya. Pokoknya pelajaran apapun, misal kalian nggak suka nih sama pelajaran suatu pelajaran, itu kalian nggak boleh males-malesan ya, harus ikuti dengan serius. Oke, sekian aja. Kita izin banyak-banyak dari guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga Pak Bobi juga nanti pada saat observasi berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak. Dadah, dadah dulu dong. Dadah.